Pak Rudiana, sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia, dia tidak mau ketemu. Ya, ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. ADM Pak. Dedi Mulyadi, aku juga bingung itu orang. Ya, kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya. Mengenai Dede, Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti nohum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada dua nih, ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim. Ya, ada SMS antar mereka. Ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Ya, untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mariana. Gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas karena luka-luka yang ada saya alami itu jauh dengan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat juga nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada? Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk, tulangnya itu yang lamprey gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas, ya, karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri, karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores, aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana, sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang. Nih, tolong dijawab
secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku? Ya silakan. Yang keras Pak, yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya tertutup sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan dia bersama Sadikun pergi ke bengkel. Itu saya jelasin mungkin dalam bahasa hukumnya alibi kan gitu loh. Saya diminta datang, ya kita datang lagi. Kalau Dedek gimana? Kan kemarin kan udah mau diminta jadi saksi, tapi nggak jadi. Itu kenapa alasannya? Karena sebenarnya gini, dari sisi aspek administrasi, tanggal 9 Juli Bu Titin datang ke rumah saya mengantar surat permohonan untuk jadi saksi pada sidang PK Sakatata. Untuk saya, tanggal 9 Juli. Nah kemudian mungkin karena munculnya Dede dianggap sangat strategis untuk diminta jadi saksi. Kalau Dedenya sendiri nggak tahu suratnya ada nggak buat Dede undangan. Tetapi kan kita tahu lah setiap pengacara itu kan punya strategi dalam menjaga kliennya. Dede dipersiapkan untuk menjadi saksi PK 7 terpidana gitu kan, yang akan dalam waktu dekat menurut pengacaranya akan segera disampaikan ke Mahkamah Agung gitu. Iya. Kalau yang hari ini udah fix nanti. Saya malam ditelepon lagi, besok Kang Dedi mohon hadir lagi untuk jadi saksi lagi, ya. Bang Farhat, Bu Titin telepon. Ya saya datang lagi aja. Kalau saya kan gini deh, posisi saya itu memang kan bukan orang yang mengetahui peristiwa 2016. Posisi saya ini adalah orang yang karena faktor kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai warga negara mencoba menyajikan berbagai informasi yang mungkin diperlukan. Sebenarnya kan keperluan informasi ini buat siapa saja, bukan hanya buat bukan buat pengacaranya Sakatata, buat siapapun yang memerlukan informasi ini. Terima kasih Pak Dedi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jawaban Ibtu Rudiana tersorot saat ditanya pengacara Hotman Paris soal seberapa yakin Peggy Setiawan adalah dalang kematian putranya Muhammad Rizky alias Eki. Untuk pertama kalinya setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali viral, Ibtu Rudiana muncul ke publik pada Selasa 30 Juli. Ibtu Rudiana muncul dalam konferensi pers yang diadakan Hotman bersama dengan para keluarga korban seperti dimuat Facebook Tribun Jabar. Di tengah konferensi pers, Hotman Paris bertanya apakah yakin Peggy Setiawan yang menjadi dalang pembunuhan Vina Cirebon dan putranya Eki. Namun Ibtu Rudiana justru tidak menjawab gamblang. Kapolsek Kapetakan Cirebon itu justru menyebut keyakinan itu ada di penyidik. Hotman kemudian kembali menegaskan bahwa pertanyaannya untuk pribadi Ibtu Rudiana sebagai ayah korban. Namun Ibtu Rudiana kembali menyebut bahwa nama-nama tersangka ada di penyidik.
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendapatkan kritik keras dari publik seusai dianggap membela Ibtu Rudiana. Hal ini seusai Hotman Paris muncul bersama dengan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers terbaru Selasa 30 Juli. Kritik dari publik ini muncul dan memenuhi akun Instagram sang pengacara. Banyak yang juga berkomentar dan menyebut Hotman Paris sudah menjilat ludah sendiri karena dianggap kini membela Ibtu Rudiana. Hal ini buntut sindiran yang dilayangkan Hotman Paris pada Deddy Mulyadi yang dinilai terlalu ikut campur kasus Vina. Menanggapi hal itu, Hotman Paris Hutapea pun secara tegas menyampaikan klarifikasinya. Hotman mengatakan bahwa dirinya tidak membela Rudiana. Hotman juga mengaku curiga bahwa Ibtu Rudiana menyembunyikan kematian sang anak. Hotman mengakui dirinya justru meminta Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hotman juga menyoroti bahwa memang ada dugaan rekayasa dalam kasus Vina yang diselidiki pada tahun 2016 silam. Sampai saat ini Hotman juga menegaskan ia tidak pernah menyebut siapa pelaku dalam rekayasa kasus Vina. Kuasa hukum Vina sejak dari awal, Hotman Paris tidak pernah bersatu atau saling dukung dengan Rudiana. Justru Hotman lah yang berulang-ulang mengatakan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan segera melaporkan, mengambil tindakan hukum terhadap Rudiana. Kemarin dia sudah diperiksa Propam, ternyata Propam mengatakan tidak ada pelanggaran kode etik. Nah, hasil pra-peradilan atau persidangan pra-peradilan, kalau memang ada saksi dan bukti yang cukup untuk melaporkan adanya penganiayaan, penekanan waktu BAP di tahun 2016, segera buat laporan polisi. Segera buat laporan polisi terhadap Rudiana. Itu sudah berulang-ulang saya ucapkan. Bahkan Hotman Paris lah yang mengatakan pertama kali agar Bapak Jokowi membentuk tim pencari fakta karena ada keraguan tentang BAP 2016. Banyak hal-hal yang menimbulkan kecurigaan. Pak Rudiana, sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak ADM. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya, setelah melihat bukti nokum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di semua putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka.
Ya, jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu, bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Ya, untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Maliana. Gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dari keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan, Motornya nggak rusak ya? saat itu saya lihat juga Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu rusak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu udah ngelampre gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena bedah tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena itu justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang ini. Tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku? Ya silakan. Yang keras Pak, yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Siapa yang laporkan? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan dia bersama Sadikun pergi ke bengkel. Itu saya jelasin mungkin dalam bahasa hukumnya alibi kan gitu loh. Saya diminta datang, ya kita datang lagi. Kalau Dedek gimana? Kemarin kan udah mau diminta jadi saksi, tapi nggak jadi. Itu kenapa alasannya? Karena sebenarnya gini, dari sisi aspek administrasi, tanggal 9 Juli Bu Titin datang ke rumah saya mengantar surat permohonan untuk jadi saksi pada sidang PK Sakatata. Untuk saya, tanggal 9 Juli. Nah kemudian mungkin karena munculnya Dede dianggap sangat strategis untuk diminta jadi saksi. Kalau Dedenya sendiri nggak tahu suratnya ada nggak buat Dede undangan. Tetapi kan kita tahu lah setiap pengacara itu kan punya strategi dalam menjaga kliennya.
Dede dipersiapkan untuk menjadi saksi PK 7 terpidana gitu kan, yang akan dalam waktu dekat menurut pengacaranya akan segera disampaikan ke Mahkamah Agung gitu. Iya. Kalau yang hari ini udah fix nanti. Saya malam ditelepon lagi, besok Kang Deddy mohon hadir lagi untuk jadi saksi lagi, ya. Bang Farhat, Bu Titin telepon. Ya saya datang lagi aja. Kalau saya kan gini deh, posisi saya itu memang kan bukan orang yang mengetahui peristiwa 2016. Posisi saya ini adalah orang yang karena faktor kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai warga negara mencoba menyajikan berbagai informasi yang mungkin diperlukan. Sebenarnya kan keperluan informasi ini buat siapa saja, bukan hanya buat bukan buat pengacaranya Saka Tatal, buat siapapun yang memerlukan informasi ini. Terima kasih Pak Deddy. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jawaban Ibtu Rudiana tersorot saat ditanya pengacara Hotman Paris soal seberapa yakin Peggy Setiawan adalah dalang kematian putranya Muhammad Rizky alias Eki. Untuk pertama kalinya setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali viral, Ibtu Rudiana muncul ke publik pada Selasa 30 Juli. Ibtu Rudiana muncul dalam konferensi pers yang diadakan Hotman bersama dengan para keluarga korban seperti dimuat Facebook Tribun Jabar. Di tengah konferensi pers, Hotman Paris bertanya apakah yakin Peggy Setiawan yang menjadi dalang pembunuhan Vina Cirebon dan putranya Eki. Namun Ibtu Rudiana justru tidak menjawab gamblang. Kapolsek Kapetakan Cirebon itu justru menyebut keyakinan itu ada di penyidik. Hotman kemudian kembali menegaskan bahwa pertanyaannya untuk pribadi Ibtu Rudiana sebagai ayah korban. Namun Ibtu Rudiana kembali menyebut bahwa nama-nama tersangka ada di penyidik. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendapatkan kritik keras dari publik seusai dianggap membela Ibtu Rudiana. Hal ini seusai Hotman Paris muncul bersama dengan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers terbaru Selasa 30 Juli. Kritik dari publik ini muncul dan memenuhi akun Instagram sang pengacara. Banyak yang juga berkomentar dan menyebut Hotman Paris sudah menjilat ludah sendiri karena dianggap kini membela Ibtu Rudiana. Hal ini buntut sindiran yang dilayangkan Hotman Paris pada Deddy Mulyadi yang dinilai terlalu ikut campur kasus Vina. Menanggapi hal itu, Hotman Paris Hutapea pun secara tegas menyampaikan klarifikasinya. Hotman mengatakan bahwa dirinya tidak membela Rudiana. Hotman juga mengaku curiga bahwa Ibtu Rudiana menyembunyikan kematian sang anak. Hotman mengakui dirinya justru meminta Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hotman juga menyoroti bahwa memang ada dugaan rekayasa dalam kasus Vina yang diselidiki pada tahun 2016 silam. Sampai saat ini Hotman juga menegaskan ia tidak pernah menyebut siapa pelaku dalam rekayasa kasus Vina. Kuasa hukum Vina sejak dari awal, Hotman Paris tidak pernah bersatu atau saling dukung dengan Rudiana. Justru Hotman lah yang berulang-ulang mengatakan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan segera melaporkan, mengambil tindakan hukum terhadap Rudiana. Kemarin dia sudah diperiksa Propam, ternyata Propam mengatakan tidak ada pelanggaran kode etik. Nah, hasil pra-peradilan atau persidangan pra-peradilan, kalau memang ada saksi dan bukti yang cukup untuk melaporkan adanya penganiayaan, penekanan waktu BAP di tahun 2016, segera buat laporan polisi. Segera buat laporan polisi terhadap Rudiana. Itu sudah berulang-ulang saya ucapkan. Bahkan Hotman Paris lah yang mengatakan pertama kali agar Bapak Jokowi membentuk tim pencari fakta karena ada keraguan tentang BAP 2016. Banyak hal-hal yang menimbulkan kecurigaan. Pak Rudiana, sebenarnya
saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia, dia tidak mau ketemu. Ya, ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Pak. ADM. Pak. Dedi. Jadi aku juga bingung itu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya, setelah melihat bukti nokum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada di pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu, bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, ya. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mariana. Gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dari keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang saya alami itu jauh bukan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan, Motornya nggak rusak ya? saat itu saya lihat juga Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu udah melampai gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas, ya. Karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang. Ini tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin.
waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku? Ya silakan. Yang keras Pak, yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan dia bersama Sadikun pergi ke bengkel. Itu saya jelasin mungkin dalam bahasa hukumnya alibi kan gitu loh. Saya diminta datang, ya kita datang lagi. Kalau Dedek gimana? Kemarin kan udah mau diminta jadi saksi, tapi nggak jadi. Itu kenapa alasannya? Karena sebenarnya gini, dari sisi aspek administrasi, tanggal 9 Juli Bu Titin datang ke rumah saya mengantar surat permohonan untuk jadi saksi pada sidang PK Sakatata. Untuk saya, tanggal 9 Juli. Nah kemudian mungkin karena munculnya Dede dianggap sangat strategis untuk diminta jadi saksi. Kalau Dede-nya sendiri nggak tahu suratnya ada nggak buat Dede undangan. Tetapi kan kita tahu lah, setiap pengacara itu kan punya strategi dalam menjaga kliennya. Dede dipersiapkan untuk menjadi saksi PK 7 terpidana gitu kan, yang akan dalam waktu dekat menurut pengacaranya akan segera disampaikan ke Mahkamah Agung gitu. Iya. Kalau yang hari ini udah fix nanti. Saya malam ditelepon lagi, besok Kang Dedi mohon hadir lagi untuk jadi saksi lagi, ya. Bang Farhat, Bu Titin telepon. Ya saya datang lagi aja. Kalau saya kan gini deh, posisi saya itu memang kan bukan orang yang mengetahui peristiwa 2016. Posisi saya ini adalah orang yang karena faktor kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai warga negara mencoba menyajikan berbagai informasi yang mungkin diperlukan. Sebenarnya kan keperluan informasi ini buat siapa saja, bukan hanya buat bukan buat pengacaranya Sakatata, buat siapapun yang memerlukan informasi ini. Terima kasih Pak Dedi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jawaban Ibtu Rudiana tersorot saat ditanya pengacara Hotman Paris soal seberapa yakin Peggy Setiawan adalah dalang kematian putranya Muhammad Rizky alias Eki. Untuk pertama kalinya setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali viral, Ibtu Rudiana muncul ke publik pada Selasa 30 Juli. Ibtu Rudiana muncul dalam konferensi pers yang diadakan Hotman bersama dengan para keluarga korban seperti dimuat Facebook Tribun Jabar. Di tengah konferensi pers, Hotman Paris bertanya apakah yakin Peggy Setiawan yang menjadi dalang pembunuhan Vina Cirebon dan putranya Eki. Namun Ibtu Rudiana justru tidak menjawab gamblang. Kapolsek Kapetakan Cirebon itu justru menyebut keyakinan itu ada di penyidik. Hotman kemudian kembali menegaskan bahwa pertanyaannya untuk pribadi Ibtu Rudiana sebagai ayah korban. Namun Ibtu Rudiana kembali menyebut bahwa nama-nama tersangka ada di penyidik.
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendapatkan kritik keras dari publik seusai dianggap membela Ibtu Rudiana. Hal ini seusai Hotman Paris muncul bersama dengan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers terbaru Selasa 30 Juli. Kritik dari publik ini juga menegaskan ia tidak pernah menyebut siapa pelaku dalam rekayasa kasus Vina. Kuasa hukum Vina sejak dari awal, Hotman Paris tidak pernah bersatu atau saling dukung dengan Rudiana. Justru Hotman lah yang berulang-ulang mengatakan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan segera melaporkan, mengambil tindakan hukum terhadap Rudiana. Kemarin dia sudah diperiksa Propam, ternyata Propam mengatakan tidak ada pelanggaran kode etik. Nah, hasil pra-peradilan atau persidangan pra-peradilan, kalau memang ada saksi dan bukti yang cukup untuk melaporkan adanya penganiayaan, penekanan waktu BAP di tahun 2016, segera buat laporan polisi. Segera buat laporan polisi terhadap Rudiana. Itu sudah berulang-ulang saya ucapkan. Bahkan Hotman Paris lah yang mengatakan pertama kali agar Bapak Jokowi membentuk tim pencari fakta karena ada keraguan tentang BAP 2016, banyak hal-hal yang menimbulkan kecurigaan. Pak Rudiana, sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Pak. ADM Pak. Dedi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya, setelah melihat bukti nokum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini hampir di semua putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada di pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu, bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, ya. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Maliana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas karena luka-luka yang saya alami itu
Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat juga Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu yang lampre gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena bedah tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas, ya, karena itu justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri, karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana, sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang ini, tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku? Ya silakan. Yang keras Pak, yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11, bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Siapa yang laporkan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan dia bersama Sadikun pergi ke bengkel. Itu saya jelasin mungkin dalam bahasa hukumnya alibi kan gitu loh. Saya diminta datang, ya kita datang lagi. Kalau Dede gimana? Kemarin kan udah mau diminta jadi saksi, tapi nggak jadi. Itu kenapa alasannya? Karena sebenarnya gini, dari sisi aspek administrasi, tanggal 9 Juli Bu Titin datang ke rumah saya mengantar surat permohonan untuk jadi saksi pada sidang PK Sakatata. Untuk saya, tanggal 9 Juli. Nah kemudian mungkin karena munculnya Dede dianggap sangat strategis untuk diminta jadi saksi. Kalau Dede-nya sendiri nggak tahu suratnya ada nggak buat Dede undangan. Tetapi kan kita tahu lah setiap pengacara itu kan punya strategi dalam menjaga kliennya. Dede dipersiapkan untuk menjadi saksi PK 7 terpidana gitu kan, yang akan dalam waktu dekat menurut pengacaranya akan segera disampaikan ke Mahkamah Agung gitu. Iya. Kalau yang hari ini udah fix nanti. Saya malam ditelepon lagi, besok Kang Deddy mohon hadir lagi untuk jadi saksi lagi, ya. Bang Farhat, Bu Titin telepon. Ya saya datang lagi aja. Kalau saya kan gini deh, posisi saya itu memang kan bukan orang yang mengetahui peristiwa 2016. Posisi saya ini adalah orang yang karena faktor kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai warga negara mencoba menyajikan berbagai informasi yang mungkin diperlukan
Sebenarnya kan keperluan informasi ini buat siapa saja, bukan hanya buat bukan buat pengacaranya Saka Tatal, buat siapapun yang memerlukan informasi ini. Terima kasih Pak Dedi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jawaban Ibtu Rudiana tersorot saat ditanya pengacara Hotman Paris soal seberapa yakin Peggy Setiawan adalah dalang kematian putranya Muhammad Rizky alias Eki. Untuk pertama kalinya setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali viral, Ibtu Rudiana muncul ke publik pada Selasa 30 Juli. Ibtu Rudiana muncul dalam konferensi pers yang diadakan Hotman bersama dengan para keluarga korban seperti dimuat Facebook Tribun Jabar. Di tengah konferensi pers, Hotman Paris bertanya apakah yakin Peggy Setiawan yang menjadi dalang pembunuhan Vina Cirebon dan putranya Eki. Namun Ibtu Rudiana justru tidak menjawab gamblang. Kapolsek Kapetakan Cirebon itu justru menyebut keyakinan itu ada di penyidik. Hotman kemudian kembali menegaskan bahwa pertanyaannya untuk pribadi Ibtu Rudiana sebagai ayah korban. Namun Ibtu Rudiana kembali menyebut bahwa nama-nama tersangka ada di penyidik. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendapatkan kritik keras dari publik seusai dianggap membela Ibtu Rudiana. Hal ini seusai Hotman Paris muncul bersama dengan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers terbaru Selasa 30 Juli. Kritik dari publik ini muncul dan memenuhi akun Instagram sang pengacara. Banyak yang juga berkomentar dan menyebut Hotman Paris sudah menjilat ludah sendiri karena dianggap kini membela Ibtu Rudiana. Hal ini buntut sindiran yang dilayangkan Hotman Paris pada Deddy Mulyadi yang dinilai terlalu ikut campur kasus Vina. Menanggapi hal itu, Hotman Paris Hutapea pun secara tegas menyampaikan klarifikasinya. Hotman mengatakan bahwa dirinya tidak membela Rudiana. Hotman juga mengaku curiga bahwa Ibtu Rudiana menyembunyikan kematian sang anak. Hotman mengakui dirinya justru meminta Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hotman juga menyoroti bahwa memang ada dugaan rekayasa dalam kasus Vina yang diselidiki pada tahun 2016 silam. Sampai saat ini Hotman juga menegaskan ia tidak pernah menyebut siapa pelaku dalam rekayasa kasus Vina. Kuasa hukum Vina sejak dari awal, Hotman Paris tidak pernah bersatu atau saling dukung dengan Rudiana. Justru Hotman lah yang berulang-ulang mengatakan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan segera melaporkan, mengambil tindakan hukum terhadap Rudiana. Kemarin dia sudah diperiksa Propam, ternyata Propam mengatakan tidak ada pelanggaran kode etik. Nah, hasil pra-peradilan atau persidangan pra-peradilan, kalau memang ada saksi dan bukti yang cukup untuk melaporkan adanya penganiayaan, penekanan waktu BAP di tahun 2016, segera buat laporan polisi. Segera buat laporan polisi terhadap Rudiana. Itu sudah berulang-ulang saya ucapkan. Bahkan Hotman Paris lah yang mengatakan pertama kali agar Bapak Jokowi membentuk tim pencari fakta karena ada keraguan tentang BAP 2016. Banyak hal-hal yang menimbulkan kecurigaan. Pak Rudiana, sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak. ADM. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak menginisiasi sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan
Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti nokum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada dua nih, ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada di pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, ya. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mariana. Gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dari keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang saya alami itu jauh bukan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan, Motornya nggak rusak ya? saat itu saya lihat juga Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu udah melampai gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas, ya. Karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores, aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang ini, tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku? Ya silakan. Yang keras Pak, yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31
Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11, bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita lakukan. Sudah dilaporkan? Siapa yang dilaporkan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan dia bersama Sadikun pergi ke bengkel. Itu saya jelasin jelasin mungkin dalam bahasa hukumnya alibi kan gitu loh. Saya diminta datang, ya kita datang lagi. Kalau Dedek gimana? Kemarin kan udah mau diminta jadi saksi, tapi nggak jadi. Itu kenapa alasannya? Karena sebenarnya gini, dari sisi aspek administrasi, tanggal 9 Juli Bu Titin datang ke rumah saya mengantar surat permohonan untuk jadi saksi pada sidang PK Sakatata. Untuk saya, tanggal 9 Juli. Nah kemudian mungkin karena munculnya Dede dianggap sangat strategis untuk diminta jadi saksi. Kalau Dedenya sendiri nggak tahu suratnya ada nggak buat Dede undangan. Tetapi kan kita tahu lah setiap pengacara itu kan punya strategi dalam menjaga kliennya. Dede dipersiapkan untuk menjadi saksi PK 7 terpidana gitu kan, yang akan dalam waktu dekat menurut pengacaranya akan segera disampaikan ke Mahkamah Agung gitu. Iya. Kalau yang hari ini udah fix nanti. Saya malam ditelepon lagi, besok Kang Dedi mohon hadir lagi untuk jadi saksi lagi, ya. Bang Farhat, Bu Titin telepon. Ya saya datang lagi aja. Kalau saya kan gini deh, posisi saya itu memang kan bukan orang yang mengetahui peristiwa 2016. Posisi saya ini adalah orang yang karena faktor kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai warga negara mencoba menyajikan berbagai informasi yang mungkin diperlukan. Sebenarnya kan keperluan informasi ini buat siapa saja, bukan hanya buat bukan buat pengacaranya Sakatata, buat siapapun yang memerlukan informasi ini. Terima kasih Pak Dedi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jawaban Ibtu Rudiana tersorot saat ditanya pengacara Hotman Paris soal seberapa yakin Peggy Setiawan adalah dalang kematian putranya Muhammad Rizky alias Eki. Untuk pertama kalinya setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali viral, Ibtu Rudiana muncul ke publik pada Selasa 30 Juli. Ibtu Rudiana muncul dalam konferensi pers yang diadakan Hotman bersama dengan para keluarga korban seperti dimuat Facebook Tribun Jabar. Di tengah konferensi pers, Hotman Paris bertanya apakah yakin Peggy Setiawan yang menjadi dalang pembunuhan Vina Cirebon dan putranya Eki. Namun Ibtu Rudiana justru tidak menjawab gamblang. Kapolsek Kapetakan Cirebon itu justru menyebut keyakinan itu ada di penyidik. Hotman kemudian kembali menegaskan bahwa pertanyaannya untuk pribadi Ibtu Rudiana sebagai ayah korban. Namun Ibtu Rudiana kembali menyebut bahwa nama-nama tersangka ada di penyidik. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendapatkan kritik keras dari publik seusai dianggap membela Ibtu Rudiana. Hal ini seusai Hotman Paris muncul bersama dengan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers terbaru Selasa 30 Juli. Kritik dari publik ini muncul dan memenuhi akun Instagram sang pengacara.
Banyak yang juga berkomentar dan menyebut Hotman Paris sudah menjilat ludah sendiri karena dianggap kini membela Ibtu Rudiana. Hal ini buntut sindiran yang dilayangkan Hotman Paris pada Deddy Mulyadi yang dinilai terlalu ikut campur kasus Vina. Menanggapi hal itu, Hotman Paris Hutapea pun secara tegas menyampaikan klarifikasinya. Hotman mengatakan bahwa dirinya tidak membela Rudiana. Hotman juga mengaku curiga bahwa Ibtu Rudiana menyembunyikan kematian sang anak. Hotman mengakui dirinya justru meminta Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hotman juga menyoroti bahwa memang ada dugaan rekayasa dalam kasus Vina yang diselidiki pada tahun 2016 silam. Sampai saat ini Hotman juga menegaskan ia tidak pernah menyebut siapa pelaku dalam rekayasa kasus Vina. Kuasa hukum Vina sejak dari awal, Hotman Paris tidak pernah bersatu atau saling dukung dengan Rudiana. Justru Hotman lah yang berulang-ulang mengatakan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan segera melaporkan, mengambil tindakan hukum terhadap Rudiana. Kemarin dia sudah diperiksa Propam, ternyata Propam mengatakan tidak ada pelanggaran kode etik. Nah, hasil pra-peradilan atau persidangan pra-peradilan, kalau memang ada saksi dan bukti yang cukup untuk melaporkan adanya penganiayaan, penekanan waktu BAP di tahun 2016, segera buat laporan polisi. Segera buat laporan polisi terhadap Rudiana. Itu sudah berulang-ulang saya ucapkan. Bahkan Hotman Paris lah yang mengatakan pertama kali agar Bapak Jokowi membentuk tim pencari fakta karena ada keraguan tentang BAP 2016, banyak hal-hal yang menimbulkan kecurigaan. Pak Rudiana, sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia, dia tidak mau ketemu. Ya, ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak. ADM. ADM Pak. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang. Ya, kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya. Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya, setelah melihat bukti nohum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada dua nih, ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu, bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Ya, untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Maliana, gimana?
pendapat Anda, terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dari keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang ada saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan, Motornya nggak rusak ya? saat itu saya lihat juga Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu yang lamprey gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena bedah tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena itu justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores, aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang ini, tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku? Ya silakan. Yang keras Pak, yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya tertutup sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, ya. Saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan dia bersama Sadikun pergi ke bengkel. Itu saya jelasin mungkin dalam bahasa hukumnya alibi kan gitu loh. Saya diminta datang, ya kita datang lagi. Kalau Dedek gimana? Kemarin kan udah mau diminta jadi saksi, tapi nggak jadi. Itu kenapa alasannya? Karena sebenarnya gini, dari sisi aspek administrasi, tanggal 9 Juli Bu Titin datang ke rumah saya mengantar surat permohonan untuk jadi saksi pada sidang PK Sakatata. Untuk saya, tanggal 9 Juli. Nah kemudian mungkin karena munculnya Dede dianggap sangat strategis untuk diminta jadi saksi. Kalau Dedenya sendiri nggak tahu suratnya ada nggak buat Dede undangan. Tetapi kan kita tahu lah setiap pengacara itu kan punya strategi dalam menjaga kliennya. Dede dipersiapkan untuk menjadi saksi PK 7 terpidana gitu kan, yang akan dalam waktu dekat menurut pengacaranya akan segera disampaikan ke Mahkamah Agung gitu. Iya. Kalau yang hari ini udah fix nanti. Saya malam ditelepon lagi, besok Kang Dedi mohon hadir lagi untuk jadi saksi lagi, ya.
Bang Farhad, Bu Titin telepon. Ya saya datang lagi aja. Kalau saya kan gini deh, posisi saya itu memang kan bukan orang yang mengetahui peristiwa 2016. Posisi saya ini adalah orang yang karena faktor kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai warga negara mencoba menyajikan berbagai informasi yang mungkin diperlukan. Sebenarnya kan keperluan informasi ini buat siapa saja, bukan hanya buat bukan buat pengacaranya Saka Tatal, buat siapapun yang memerlukan informasi ini. Terima kasih Pak Dedi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jawaban Ibtu Rudiana tersorot saat ditanya pengacara Hotman Paris soal seberapa yakin Peggy Setiawan adalah dalang kematian putranya Muhammad Rizky alias Eki. Untuk pertama kalinya setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali viral, Ibtu Rudiana muncul ke publik pada Selasa 30 Juli. Ibtu Rudiana muncul dalam konferensi pers yang diadakan Hotman bersama dengan para keluarga korban seperti dimuat Facebook Tribun Jabar. Di tengah konferensi pers, Hotman Paris bertanya apakah yakin Peggy Setiawan yang menjadi dalang pembunuhan Vina Cirebon dan putranya Eki. Namun Ibtu Rudiana justru tidak menjawab gamblang. Kapolsek Kapetakan Cirebon itu justru menyebut keyakinan itu ada di penyidik. Hotman kemudian kembali menegaskan bahwa pertanyaannya untuk pribadi Ibtu Rudiana sebagai ayah korban. Namun Ibtu Rudiana kembali menyebut bahwa nama-nama tersangka ada di penyidik. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendapatkan kritik keras dari publik seusai dianggap membela Ibtu Rudiana. Hal ini seusai Hotman Paris muncul bersama dengan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers terbaru Selasa 30 Juli. Kritik dari publik ini muncul dan memenuhi akun Instagram sang pengacara. Banyak yang juga berkomentar dan menyebut Hotman Paris sudah menjilat ludah sendiri karena dianggap kini membela Ibtu Rudiana. Hal ini buntut sindiran yang dilayangkan Hotman Paris pada Deddy Mulyadi yang dinilai terlalu ikut campur kasus Vina. Menanggapi hal itu, Hotman Paris Hutapea pun secara tegas menyampaikan klarifikasinya. Hotman mengatakan bahwa dirinya tidak membela Rudiana. Hotman juga mengaku curiga bahwa Ibtu Rudiana menyembunyikan kematian sang anak. Hotman mengakui dirinya justru meminta Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hotman juga menyoroti bahwa memang ada dugaan rekayasa dalam kasus Vina yang diselidiki pada tahun 2016 silam. Sampai saat ini Hotman juga menegaskan ia tidak pernah menyebut siapa pelaku dalam rekayasa kasus Vina. Kuasa hukum Vina sejak dari awal, Hotman Paris tidak pernah bersatu atau saling dukung dengan Rudiana. Justru Hotman lah yang berulang-ulang mengatakan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan segera melaporkan, mengambil tindakan hukum terhadap Rudiana. Kemarin dia sudah diperiksa Propam, ternyata Propam mengatakan tidak ada pelanggaran kode etik. Nah, hasil pra-peradilan atau persidangan pra-peradilan, kalau memang ada saksi dan bukti yang cukup untuk melaporkan adanya penganiayaan, penekanan waktu BAP di tahun 2016, segera buat laporan polisi. Segera buat laporan polisi terhadap Rudiana. Itu sudah berulang-ulang saya ucapkan. Bahkan Hotman Paris lah yang mengatakan pertama kali agar Bapak Jokowi membentuk tim pencari fakta karena ada keraguan tentang BAP 2016. Banyak hal-hal yang menimbulkan kecurigaan. Pak Rudiana, sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak ADM. Pak. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi.
sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti nokum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di semua putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim. Ya, ada SMS antar mereka. Ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Ya, untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Maliana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dari keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang ada saya alami itu lebih jauh bukan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan, Motornya nggak rusak ya? saat itu saya lihat juga Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu rusak, terus kaki sama tangan itu remuk. Belakangnya itu udah melampai gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena itu justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang. Ini tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku? Ya silakan. Yang keras Pak, yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu,
anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11, bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Siapa yang laporkan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan dia bersama Sadikun pergi ke bengkel. Itu saya jelasin mungkin dalam bahasa hukumnya alibi kan gitu loh. Saya diminta datang, ya kita datang lagi. Kalau Dede gimana? Kemarin kan udah mau diminta jadi saksi, tapi nggak jadi. Itu kenapa alasannya? Karena sebenarnya gini, dari sisi aspek administrasi, tanggal 9 Juli Bu Titin datang ke rumah saya mengantar surat permohonan untuk jadi saksi pada sidang PK Sakatata. Untuk saya, tanggal 9 Juli. Nah kemudian mungkin karena munculnya Dede dianggap sangat strategis untuk diminta jadi saksi. Kalau Dede-nya sendiri nggak tahu suratnya ada nggak buat Dede undangan. Tetapi kan kita tahu lah setiap pengacara itu kan punya strategi dalam menjaga kliennya. Dede dipersiapkan untuk menjadi saksi PK 7 terpidana gitu kan, yang akan dalam waktu dekat menurut pengacaranya akan segera disampaikan ke Mahkamah Agung gitu. Iya. Kalau yang hari ini udah fix nanti. Saya malam ditelepon lagi, besok Kang Dedi mohon hadir lagi untuk jadi saksi lagi, ya. Bang Farhat, Bu Titin telepon. Ya saya datang lagi aja. Kalau saya kan gini deh, posisi saya itu memang kan bukan orang yang mengetahui peristiwa 2016. Posisi saya ini adalah orang yang karena faktor kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai warga negara mencoba menyajikan berbagai informasi yang mungkin diperlukan. Sebenarnya kan keperluan informasi ini buat siapa saja, bukan hanya buat bukan buat pengacaranya Sakatata, buat siapapun yang memerlukan informasi ini. Terima kasih Pak Dedi. Makasih aja Kak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jawaban Ibtu Rudiana tersorot saat ditanya pengacara Hotman Paris soal seberapa yakin Peggy Setiawan adalah dalang kematian putranya Muhammad Rizky alias Eki. Untuk pertama kalinya setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali viral, Ibtu Rudiana muncul ke publik pada Selasa 30 Juli. Ibtu Rudiana muncul dalam konferensi pers yang diadakan Hotman bersama dengan para keluarga korban seperti dimuat Facebook Tribun Jabar. Di tengah konferensi pers, Hotman Paris bertanya apakah yakin Peggy Setiawan yang menjadi dalang pembunuhan Vina Cirebon dan putranya Eki. Namun Ibtu Rudiana justru tidak menjawab gamblang. Kapolsek Kapetakan Cirebon itu justru menyebut keyakinan itu ada di penyidik. Hotman kemudian kembali menegaskan bahwa pertanyaannya untuk pribadi Ibtu Rudiana sebagai ayah korban. Namun Ibtu Rudiana kembali menyebut bahwa nama-nama tersangka ada di penyidik. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendapatkan kritik keras dari publik seusai dianggap membela Ibtu Rudiana.
Hal ini seusai Hotman Paris muncul bersama dengan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers Tebau Selasa 30 Juli. Kritik dari publik ini muncul dan memenuhi akun Instagram sang pengacara. Banyak yang juga berkomentar dan menyebut Hotman Paris sudah menjilat ludah sendiri karena dianggap kini membela Ibtu Rudiana. Hal ini buntut sindiran yang dilayangkan Hotman Paris pada Deddy Mulyadi yang dinilai terlalu ikut campur kasus Vina. Menanggapi hal itu, Hotman Paris Hutapea pun secara tegas menyampaikan klarifikasinya. Hotman mengatakan bahwa dirinya tidak membela Rudiana. Hotman juga mengaku curiga bahwa Ibtu Rudiana menyembunyikan kematian sang anak. Hotman mengakui dirinya justru meminta Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hotman juga menyoroti bahwa memang ada dugaan rekayasa dalam kasus Vina yang diselidiki pada tahun 2016 silam. Sampai saat ini Hotman juga menegaskan ia tidak pernah menyebut siapa pelaku dalam rekayasa kasus Vina. Kuasa hukum Vina sejak dari awal, Hotman Paris tidak pernah bersatu atau saling dukung dengan Rudiana. Justru Hotman lah yang berulang-ulang mengatakan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan segera melaporkan, mengambil tindakan hukum terhadap Rudiana. Kemarin dia sudah diperiksa Propam, ternyata Propam mengatakan tidak ada pelanggaran kode etik. Nah, hasil pra-peradilan atau persidangan pra-peradilan, kalau memang ada saksi dan bukti yang cukup untuk melaporkan adanya penganiayaan, penekanan waktu BAP di tahun 2016, segera buat laporan polisi. Segera buat laporan polisi terhadap Rudiana. Itu sudah berulang-ulang saya ucapkan. Bahkan Hotman Paris lah yang mengatakan pertama kali agar Bapak Jokowi membentuk tim pencari fakta karena ada keraguan tentang BAP 2016. Banyak hal-hal yang menimbulkan kecurigaan. Pak Rudiana, sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak. ADM. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang. Ya, kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak mengenal sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya, setelah melihat bukti nohum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada di pertimbangan majelis hakim. Ya, ada SMS antar mereka. Ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegangan kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang
atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Ya, untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Maliana. Gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dari keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang saya alami itu jauh dengan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan, Motornya nggak rusak ya? saat itu saya lihat juga Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu udah melampai gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena bedah tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena itu justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang ini. Tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku? Ya silakan. Yang keras Pak, yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27. Ya. Saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Siapa yang laporkan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan dia bersama Sadikun pergi ke bengkel. Itu saya jelasin mungkin dalam bahasa hukumnya alibi kan gitu loh. Saya diminta datang, ya kita datang lagi. Kalau Dedek gimana? Kemarin kan udah mau diminta jadi saksi, tapi nggak jadi. Itu kenapa alasannya? Karena sebenarnya gini, dari sisi aspek administrasi, tanggal 9 Juli Bu Titin datang ke rumah saya mengantar surat permohonan untuk jadi saksi pada sidang PK Sakatata. Untuk saya, tanggal 9 Juli. Nah kemudian mungkin karena munculnya Dede dianggap sangat strategis untuk diminta jadi saksi. Kalau Dede-nya sendiri nggak tahu suratnya ada nggak buat Dede undangan. Tetapi kan kita tahu lah setiap pengacara itu kan punya strategi dalam menjaga kliennya. Dede dipersiapkan untuk menjadi saksi PK 7 terpidana gitu kan, yang akan dalam waktu dekat menurut pengacaranya akan segera disampaikan ke Mahkamah Agung gitu.
Iya. Kalau yang hari ini udah fix nanti. Saya malam ditelepon lagi, besok Kang Deddy mohon hadir lagi untuk jadi saksi lagi. Ya. Bang Farhat, Bu Titin telepon. Ya saya datang lagi aja. Kalau saya kan gini deh, posisi saya itu memang kan bukan orang yang mengetahui peristiwa 2016. Posisi saya ini adalah orang yang karena faktor kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai warga negara mencoba menyajikan berbagai informasi yang mungkin diperlukan. Sebenarnya kan keperluan informasi ini buat siapa saja, bukan hanya buat bukan buat pengacaranya Sakatatal, buat siapapun yang memerlukan informasi ini. Terima kasih Pak Deddy. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jawaban Ibtu Rudiana tersorot saat ditanya pengacara Hotman Paris soal seberapa yakin Peggy Setiawan adalah dalang kematian putranya Muhammad Rizky alias Eki. Untuk pertama kalinya setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali viral, Ibtu Rudiana muncul ke publik pada Selasa 30 Juli. Ibtu Rudiana muncul dalam konferensi pers yang diadakan Hotman bersama dengan para keluarga korban seperti dimuat Facebook Tribun Jabar. Di tengah konferensi pers, Hotman Paris bertanya apakah yakin Peggy Setiawan yang menjadi dalang pembunuhan Vina Cirebon dan putranya Eki. Namun Ibtu Rudiana justru tidak menjawab gamblang. Kapolsek Kapetakan Cirebon itu justru menyebut keyakinan itu ada di penyidik. Hotman kemudian kembali menegaskan bahwa pertanyaannya untuk pribadi Ibtu Rudiana sebagai ayah korban. Namun Ibtu Rudiana kembali menyebut bahwa nama-nama tersangka ada di penyidik. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendapatkan kritik keras dari publik seusai dianggap membela Ibtu Rudiana. Hal ini seusai Hotman Paris muncul bersama dengan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers terbaru Selasa 30 Juli. Kritik dari publik ini muncul dan memenuhi akun Instagram sang pengacara. Banyak yang juga berkomentar dan menyebut Hotman Paris sudah menjilat ludah sendiri karena dianggap kini membela Ibtu Rudiana. Hal ini buntut sindiran yang dilayangkan Hotman Paris pada Deddy Mulyadi yang dinilai terlalu ikut campur kasus Vina. Menanggapi hal itu, Hotman Paris Hutapea pun secara tegas menyampaikan klarifikasinya. Hotman mengatakan bahwa dirinya tidak membela Rudiana. Hotman juga mengaku curiga bahwa Ibtu Rudiana menyembunyikan kematian sang anak. Hotman mengakui dirinya justru meminta Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hotman juga menyoroti bahwa memang ada dugaan rekayasa dalam kasus Vina yang diselidiki pada tahun 2016 silam. Sampai saat ini Hotman juga menegaskan ia tidak pernah menyebut siapa pelaku dalam rekayasa kasus Vina. Kuasa hukum Vina sejak dari awal, Hotman Paris tidak pernah bersatu atau saling dukung dengan Rudiana. Justru Hotman lah yang berulang-ulang mengatakan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan segera melaporkan, mengambil tindakan hukum terhadap Rudiana. Kemarin dia sudah diperiksa Propam, ternyata Propam mengatakan tidak ada pelanggaran kode etik. Nah, hasil pra-peradilan atau persidangan pra-peradilan, kalau memang ada saksi dan bukti yang cukup untuk melaporkan adanya penganiayaan, penekanan waktu BAP di tahun 2016, segera buat laporan polisi. Segera buat laporan polisi terhadap Rudiana. Itu sudah berulang-ulang saya ucapkan. Bahkan Hotman Paris lah yang mengatakan pertama kali agar Bapak Jokowi membentuk tim pencari fakta karena ada keraguan tentang BAP 2016. Banyak hal-hal yang menimbulkan kecurigaan. Pak Rudiana, sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak.
Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. ADM Pak. Dedi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede, Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti nokum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada dua nih, ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada di pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Ya, untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mariana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas karena luka-luka yang ada saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat juga nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada? Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk, tulangnya itu yang lamprey gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas, ya, karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri, karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores, aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana, sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu, ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang. Ini tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku?
Ya silakan. Yang keras Pak, yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke jalan perjuangan di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan dia bersama Sadikun pergi ke bengkel. Itu saya jelasin mungkin dalam bahasa hukumnya alibi kan gitu loh. Saya diminta datang, ya kita datang lagi. Kalau Dedek gimana? Kan kemarin kan udah mau diminta jadi saksi, tapi nggak jadi. Itu kenapa alasannya? Karena sebenarnya gini, dari sisi aspek administrasi, tanggal 9 Juli Bu Titin datang ke rumah saya mengantar surat permohonan untuk jadi saksi pada sidang PK Sakatata. Untuk saya, tanggal 9 Juli. Nah kemudian mungkin karena munculnya Dede dianggap sangat strategis untuk diminta jadi saksi. Kalau Dedenya sendiri nggak tahu suratnya ada nggak buat Dede undangan. Tetapi kan kita tahu lah setiap pengacara itu kan punya strategi dalam menjaga kliennya. Dede dipersiapkan untuk menjadi saksi PK 7 terpidana gitu kan, yang akan dalam waktu dekat menurut pengacaranya akan segera disampaikan ke Mahkamah Agung gitu. Iya. Kalau yang hari ini udah fix nanti. Saya malam ditelepon lagi, besok Kang Dedi mohon hadir lagi untuk jadi saksi lagi, ya. Bang Farhat, Bu Titin telepon. Ya saya datang lagi aja. Kalau saya kan gini deh, posisi saya itu memang kan bukan orang yang mengetahui peristiwa 2016. Posisi saya ini adalah orang yang karena faktor kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai warga negara mencoba menyajikan berbagai informasi yang mungkin diperlukan. Sebenarnya kan keperluan informasi ini buat siapa saja, bukan hanya buat bukan buat pengacaranya Sakatatal, buat siapapun yang memerlukan informasi ini. Terima kasih Pak Dedi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jawaban Ibtu Rudiana tersorot saat ditanya pengacara Hotman Paris soal seberapa yakin Peggy Setiawan adalah dalang kematian putranya Muhammad Rizky alias Eki. Untuk pertama kalinya setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali viral, Ibtu Rudiana muncul ke publik pada Selasa 30 Juli. Ibtu Rudiana muncul dalam konferensi pers yang diadakan Hotman bersama dengan para keluarga korban seperti dimuat Facebook Tribun Jabar. Di tengah konferensi pers, Hotman Paris bertanya apakah yakin Peggy Setiawan yang menjadi dalang pembunuhan Vina Cirebon dan putranya Eki. Namun Ibtu Rudiana justru tidak menjawab gamblang. Kapolsek Kapetakan Cirebon itu justru menyebut keyakinan itu ada di penyidik. Hotman kemudian kembali menegaskan bahwa pertanyaannya untuk pribadi Ibtu Rudiana sebagai ayah korban. Namun Ibtu Rudiana kembali menyebut bahwa nama-nama tersangka ada di penyidik.
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendapatkan kritik keras dari publik seusai dianggap membela Ibtu Rudiana. Hal ini seusai Hotman Paris muncul bersama dengan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers terbaru Selasa 30 Juli. Kritik dari publik ini muncul dan memenuhi akun Instagram sang pengacara. Banyak yang juga berkomentar dan menyebut Hotman Paris sudah menjilat ludah sendiri karena dianggap kini membela Ibtu Rudiana. Hal ini buntut sindiran yang dilayangkan Hotman Paris pada Deddy Mulyadi yang dinilai terlalu ikut campur kasus Vina. Menanggapi hal itu, Hotman Paris Hutapea pun secara tegas menyampaikan klarifikasinya. Hotman mengatakan bahwa dirinya tidak membela Rudiana. Hotman juga mengaku curiga bahwa Ibtu Rudiana menyembunyikan kematian sang anak. Hotman mengakui dirinya justru meminta Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hotman juga menyoroti bahwa memang ada dugaan rekayasa dalam kasus Vina yang diselidiki pada tahun 2016 silam. Sampai saat ini Hotman juga menegaskan ia tidak pernah menyebut siapa pelaku dalam rekayasa kasus Vina. Kuasa hukum Vina sejak dari awal, Hotman Paris tidak pernah bersatu atau saling dukung dengan Rudiana. Justru Hotman lah yang berulang-ulang mengatakan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan segera melaporkan, mengambil tindakan hukum terhadap Rudiana. Kemarin dia sudah diperiksa Propam, ternyata Propam mengatakan tidak ada pelanggaran kode etik. Nah, hasil pra-peradilan atau persidangan pra-peradilan, kalau memang ada saksi dan bukti yang cukup untuk melaporkan adanya penganiayaan, penekanan waktu BAP di tahun 2016, segera buat laporan polisi. Segera buat laporan polisi terhadap Rudiana. Itu sudah berulang-ulang saya ucapkan. Bahkan Hotman Paris lah yang mengatakan pertama kali agar Bapak Jokowi membentuk tim pencari fakta karena ada keraguan tentang BAP 2016. Banyak hal-hal yang menimbulkan kecurigaan. Pak Rudiana, sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak. ADM. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya, setelah melihat bukti nohum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini hampir di semua putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap
berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Ya, untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Maliana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dari keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang saya alami itu lebih jauh bukan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan, Motornya nggak rusak ya? saat itu saya lihat juga Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu yang lampre gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena bedah tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena itu justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang ini, tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku? Ya silakan. Yang keras Pak, yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27 ya. Saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Siapa yang laporkan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan dia bersama Sadikun pergi ke bengkel. Itu saya jelasin mungkin dalam bahasa hukumnya alibi kan gitu loh. Saya diminta datang ya kita datang lagi. Oh Dede gimana? Kemarin kan udah mau diminta jadi saksi tapi nggak jadi, itu kenapa alasannya? Karena sebenarnya gini, dari sisi aspek administrasi tanggal 9 Juli Bu Titin datang ke rumah saya mengantar surat permohonan untuk jadi saksi pada sidang PK Sakatata. Untuk saya, tanggal 9 Juli. Nah kemudian mungkin karena munculnya Dede dianggap sangat strategis untuk diminta jadi saksi. Kalau Dede-nya sendiri nggak tahu suratnya ada nggak buat Dede undangan. Tetapi kan kita tahu lah setiap pengacara itu kan punya strategi dalam menjaga kliennya. Dede dipersiapkan untuk menjadi saksi PK 7 terpidana gitu kan yang akan dalam waktu dekat
menurut pengacaranya akan segera disampaikan ke Mahkamah Agung gitu. Iya. Kalau yang hari ini udah fix nanti. Saya malam ditelepon lagi, besok Kang Deddy mohon hadir lagi untuk jadi saksi lagi, ya. Bang Farhat, Bu Titin telepon. Ya saya datang lagi aja. Kalau saya kan gini deh, posisi saya itu memang kan bukan orang yang mengetahui peristiwa 2016. Posisi saya ini adalah orang yang karena faktor kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai warga negara mencoba menyajikan berbagai informasi yang mungkin diperlukan. Sebenarnya kan keperluan informasi ini buat siapa saja, bukan hanya buat bukan buat pengacaranya Saka Tatal, buat siapapun yang memerlukan informasi ini. Terima kasih Pak Deddy. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jawaban Ibtu Rudiana tersorot saat ditanya pengacara Hotman Paris soal seberapa yakin Peggy Setiawan adalah dalang kematian putranya Muhammad Rizky alias Eki. Untuk pertama kalinya setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali viral, Ibtu Rudiana muncul ke publik pada Selasa 30 Juli. Ibtu Rudiana muncul dalam konferensi pers yang diadakan Hotman bersama dengan para keluarga korban seperti dimuat Facebook Tribun Jabar. Di tengah konferensi pers, Hotman Paris bertanya apakah yakin Peggy Setiawan yang menjadi dalang pembunuhan Vina Cirebon dan putranya Eki. Namun Ibtu Rudiana justru tidak menjawab gamblang. Kapolsek Kapetakan Cirebon itu justru menyebut keyakinan itu ada di penyidik. Hotman kemudian kembali menegaskan bahwa pertanyaannya untuk pribadi Ibtu Rudiana sebagai ayah korban. Namun Ibtu Rudiana kembali menyebut bahwa nama-nama tersangka ada di penyidik. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendapatkan kritik keras dari publik seusai dianggap membela Ibtu Rudiana. Hal ini seusai Hotman Paris muncul bersama dengan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers terbaru Selasa 30 Juli. Kritik dari publik ini muncul dan memenuhi akun Instagram sang pengacara. Banyak yang juga berkomentar dan menyebut Hotman Paris sudah menjilat ludah sendiri karena dianggap kini membela Ibtu Rudiana. Hal ini buntut sindiran yang dilayangkan Hotman Paris pada Deddy Mulyadi yang dinilai terlalu ikut campur kasus Vina. Menanggapi hal itu, Hotman Paris Hutapea pun secara tegas menyampaikan klarifikasinya. Hotman mengatakan bahwa dirinya tidak membela Rudiana. Hotman juga mengaku curiga bahwa Ibtu Rudiana menyembunyikan kematian sang anak. Hotman mengakui dirinya justru meminta Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hotman juga menyoroti bahwa memang ada dugaan rekayasa dalam kasus Vina yang diselidiki pada tahun 2016 silam. Sampai saat ini Hotman juga menegaskan ia tidak pernah menyebut siapa pelaku dalam rekayasa kasus Vina. Kuasa hukum Vina sejak dari awal, Hotman Paris tidak pernah bersatu atau saling dukung dengan Rudiana. Justru Hotman lah yang berulang-ulang mengatakan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan segera melaporkan, mengambil tindakan hukum terhadap Rudiana. Kemarin dia sudah diperiksa Propam, ternyata Propam mengatakan tidak ada pelanggaran kode etik. Nah, hasil pra-peradilan atau persidangan pra-peradilan, kalau memang ada saksi dan bukti yang cukup untuk melaporkan adanya penganiayaan, penekanan waktu BAP di tahun 2016, segera buat laporan polisi. Segera buat laporan polisi terhadap Rudiana. Itu sudah berulang-ulang saya ucapkan. Bahkan Hotman Paris lah yang mengatakan pertama kali agar Bapak Jokowi membentuk tim pencari fakta karena ada keraguan tentang BAP 2016. Banyak hal-hal yang menimbulkan kecurigaan. Pak Rudiana, sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, ini katanya siapa itu?
Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. ADM Pak. Dedi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu